Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan uji normalitas data yang merupakan salah satu asumsi dasar atau uji syarat awal apabila kita menggunakan analisis statistik parametrik. Pengujian persyaratan analisis dilakukan apabila peneliti menggunakan analisis statistik secara parametrik dan pengujian dilakukan terhadap asumsi-asumsi berikut. Adapun yang pertama, untuk uji korelasi dan regresi, persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji linearitas data. Sedangkan yang kedua, untuk uji perbedaan atau komparatif, persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji homogenitas data. Dan yang ketiga, apabila data dalam bentuk skala ordinal terlebih dahulu diubah menjadi data dalam bentuk interval. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai uji normalitas data. Yang pertama, apakah sampel yang diambil tersebut berdistribusi normal atau tidak? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita menganalisis terlebih dahulu sehingga kita bisa menyatakan sampel yang diambil tersebut normal ataupun tidak. Yang kedua, karena berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan. Karena secara umum statistik itu dibagi dua, ada statistik yang dianalisis secara parametrik dan ada dianalisis secara non-parametrik. Yang ketiga, uji statistik parametrik mensyaratkan data tersebut berdistribusi normal. Jadi, setiap data terlebih dahulu kita analisis apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Jika iya, maka statistik parametrik itu dapat digunakan. Yang keempat, apabila data tidak berdistribusi normal, maka disarankan menggunakan uji non-parametrik. Kenapa seperti itu? Kenapa jika dia normal menggunakan distribusi? Jika datanya normal menggunakan uji statistik parametrik dan jika tidak normal menggunakan uji non-parametrik. Karena di sini ketepatan analisis atau statistik yang kita gunakan juga akan berakibat kepada ketepatan kepada hasil yang kita peroleh nantinya. Ini merupakan salah satu kurva normal atau kurva distribusi normal berbentuk lonceng atau bell-shaped curve. Jadi di sini kurva normal ini berbentuk lonceng. Nah, untuk uji normalitas data itu ada hipotesis yang kita rumuskan terlebih dahulu, yaitu uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji C kuadrat. Adapun hipotesis pengujiannya adalah untuk H0-nya atau hipotesis nihilnya data berdistribusi normal dan untuk hipotesis alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Ini secara umum ini hipotesisnya. Jadi adapun rumus untuk menentukan C kuadrat hitung adalah di sini C kuadrat hitung sigma di mana dia dari I dari 1 sampai K ini kelasnya, OI dikurang EI dikuadratkan per EI. Di mana OI frekuensi pengamatan sedangkan EI adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, di sini kita masih menganalisis uji normalitas data menggunakan perhitungan secara manual. Jadi yang kita bandingkan adalah antara C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Yang selanjutnya juga kita akan mendiskusikan bagaimana menganalisis data
normal atau tidak dengan menggunakan aplikasi SPSS. Apa kriteria dari pengujiannya? Karena intinya nanti kita membandingkan antara Q kuadrat hitung dengan Q kuadrat tabel. Jadi ada kriteria pengujiannya, yaitu tolak H0 jika Q kuadrat hitung itu lebih dari sama dengan Q kuadrat tabel, atau Q kuadrat hitung ditulis secara simbolik seperti ini, 1 kurang alfa kali K kurang 1. Dengan alfa adalah taraf nyata untuk pengujian dan DK derajat kebebasannya adalah K kurang 1. Dalam hal lain H0 diterima. Apa artinya dalam hal lain H0 diterima? Artinya tadi tolak H0 jika lebih dari sama dengan. Berarti kebalikan dari lebih dari sama dengan yaitu kurang dari sama dengan. Nah, jika kurang dari berarti H0 diterima. H0 diterima itu apa? Tadi kita sudah merumuskan hipotesisnya. H0 itu data berdistribusi normal, sedangkan HA data tidak berdistribusi normal. Berarti kapan data itu berdistribusi normal? Ketika Q kuadrat hitung kurang dari Q kuadrat tabel. Atau tolak H0 jika Q kuadrat hitung lebih dari sama dengan Q kuadrat tabel. Nah, kita diskusikan contoh berikut. Ini langsung kita ke contoh kasus supaya lebih mudah dalam memahaminya. Analisislah kenormalan data berikut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini sini sengaja ditentukan langkah-langkahnya biar berpikirnya secara sistematis. Namun nanti kalau kita langsung memperoleh data mentah, kita harus bisa terformat, artinya kita bisa berpikir secara sistematis apa langkah pertama yang harus kita lakukan. Tentunya jika datanya masih bertabur, kita menyatakan dulu atau membuat dulu data ke dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, di sini yang pertama tentukan rata-rata dan simpangan baku. Kemudian buatlah hipotesis pengujian. Ini hipotesisnya yang sudah saya rumuskan. Kemudian tentukan Q kuadrat hitung dan tabel. Dan yang keempat, bandingkan Q kuadrat hitung dan tabel berdasarkan kriteria di atas. Artinya yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini ada daftar tinggi 100 mahasiswa, di mana di sini sudah disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Jadi kita tidak perlu lagi membuat daftar distribusi frekuensi. Seandainya datanya dalam bentuk mentah, artinya kita mengumpulkan data sendiri, nanti tentunya terlebih dahulu kita membuat dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Setelah itu baru kita menentukan rata-rata. Nah, di sini saya persingkat, artinya rata-rata tidak saya rumuskan hitung lagi di sini. Langsung saya tampilkan, di mana rata-rata itu diperoleh 157,8 dan simpangan bakunya 8,09. Artinya jika di sini sebelumnya kita juga harus melakukan perhitungan bagaimana menentukan rata-rata dan bagaimana kita menentukan simpangan baku. Mungkin itu bisa dilihat pada video sebelumnya. Nah, langkah pertama tadi kita sudah rata-ratanya sudah diketahui, kemudian kita merumuskan hipotesisnya. Apa hipotesisnya? Yang di sini H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Data tadi adalah data tinggi mahasiswa tadi. Nah, gitu. Berdistribusi normal untuk H0 dan HA tidak berdistribusi normal. Nah, yang kedua, menentukan nilai Q kuadrat hitung. Di sini kita bisa menggunakan tabel pembantunya di sini. Artinya kita menentukan batas kelas atau X, kemudian Z untuk batas kelas, kemudian luas tiap kelas interval, dan frekuensi yang diharapkan atau EI, dan frekuensi pengamatan atau OI. Jadi di sini bagaimana kita bisa memperoleh batas kelas, Z kelas, luas tiap kelas, frekuensi yang diharapkan, dan frekuensi pengamatan. Artinya tidak terlepas dari tabel atau daftar distribusi frekuensi yang telah kita buat sebelumnya.
Nah, yang pertama, untuk batas kelas. Batas kelas ini yaitu 139,5, 144,5, hingga 174,5 itu diambil dari daftar distribusi frekuensi yang sebelumnya. Yaitu di sini ada berarti untuk batas kelasnya, batas bawah, batas atas sekaligus. Di sini berarti 140 kurang 0,5 berarti 139,5. Kemudian 144 ditambah 0,5 berarti 144,5. Kemudian 145 dikurang 0,5 sama saja dengan 144,5. Jadi yang kita lihat dari 140,5 kemudian ini ditambah semuanya dengan 0,5. Karena batas atas untuk kelas ini sama dengan batas kelas ini, bawahnya, begitu juga yang lainnya. Jadi dari 139,5 sampai 174,5 itu untuk batas kelasnya. Setelah masing-masing dikurang dengan 0,5 untuk batas kelas batas bawah, sedangkan untuk batas atas ditambah dengan 0,5. Kemudian Z untuk batas kelas, berarti kita di sini pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana menentukan nilai Z, yaitu pada distribusi normal. Dan di sini kita akan mendiskusikan satu saja, artinya bagaimana menentukan nilai Z, satu contoh sampelnya. Jadi kita memasukkan ke formula ini. Ini untuk menentukan nilai Z, yaitu X kurang X bar per simpangan baku per S. Berarti tadi X itu merupakan batas kelasnya. X merupakan batas kelas. Kemudian dikurang dengan rata-rata. Rata-rata sebelumnya di soal tadi sudah ditentukan 157,8. Persimpangan baku di soal tadi sudah juga 8,09. Nah, ini sebelumnya seandainya tidak diketahui, langsung kita cari dulu berarti ketika uji normalitas data berapa rata-rata dari simpangan bakunya. Setelah dikurang 139,5 dikurang 157,8 itu negatif 18,3. Dibagi dengan 8,09, maka diperolehlah nilai Z yaitu negatif 2,26. Jadi untuk nilai Z ini kita ambil dua angka di belakang koma. Meskipun nanti di sini banyak, berarti kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Karena di sini berpengaruh kepada nilai selanjutnya yaitu luas tiap kelas interval. Nah, tadi diperoleh nilai Z yaitu negatif 2,26. Untuk Z batas kelas selanjutnya berarti 144,5 dikurang dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku diperolehlah ini nilainya. Begitu juga selanjutnya dikurang dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku diperoleh nilainya hingga selanjutnya. Kemudian untuk luas tiap kelas interval berarti kita sudah menemukan nilai Z. Baru kita menentukan luas kelas interval. Nah, di sini seandainya masih bingung juga bisa dilihat di video sebelumnya mengenai distribusi normal baku. Bagaimana menentukan luas tiap kelas interval. Di sini hanya satu sampel saja yang kita bahas, yaitu dari mana memperoleh 0,0386. Artinya luas dari 0 ke negatif 2,6 ditambah dengan dikurang dengan luas dari negatif 1,64. Nah, di sini bisa dilihat menentukan luas tiap kelas interval. Jadi tadi nilai Z yang pertamanya negatif 2,26, kemudian nilai Z yang kedua yaitu negatif 1,64, berarti luas di antara ini. Berarti luas yang diarsir itu sama saja, luas dari 0 ke Z negatif 2,26 dikurang dengan luas dari 0 ke Z negatif 1,64. Nah ini. Nah, dari mana dapat 0,4881? Ini bisa dilihat dari tabel normal baku. Ini sudah bisa dilihat di tabel normal baku. Ini nilainya. Kemudian negatif 2,2 itu secara vertikal. Kemudian secara horizontalnya 6. Ini juga dilihat dari tabel normal baku. Negatif 1,64 diperoleh nilai 0,4495. Setelah dikurang, maka diperolehlah luas yang diarsir ini atau yang warna merah ini. Yaitu 0,0386. Nah, di sini kita peroleh luasnya 0,0386. Perlu diingat, nah ini berarti di antara ini, nilai ini, kemudian di antara negatif 164 dengan negatif 1,03, ini nilainya, dan ini nilainya.
Nah, di sini ketika ada satu nilai negatif berarti di arah kiri, satu lagi nilai positif di arah kanan, berarti di sini dijumlahkan. Nah, ya kan, bisa dilihat di video distribusi normal baku lagi kalau misalnya masih bingung juga. Dijumlahkan nih sehingga diperoleh nilai ini. Sedangkan yang selanjutnya berarti yang ini luas yang dari sini kurang ini kurang sehingga diperolehlah semuanya ini. Sedangkan frekuensi yang diharapkan ini diperoleh dari luas tiap kelas dikali dengan N. Artinya, tadi di sini kita ada 100 mahasiswa. Jadi, 100 mahasiswa tadi, N berarti ada 100 dikali dengan luas tiap kelas interval. Maka diperolehlah 100 dikali dengan luas kelasnya 0,0386. Maka diperolehlah 3,86. Maka dibuatkan satu angka belakang koma, yaitu 3,9. Jadi di sini tadi 3,9 ini dari mana? Yaitu luas kelas dikali dengan N. N itu frekuensi, total frekuensinya atau total sampel kita. Tadi ada 100 di kasus soal ini, ada 100. Berarti N-nya ada 100. 100 dikali dengan luas kelasnya berarti diperoleh 3,9. Ini dikali dengan 100 diperoleh 10,1. Nah, hingga satu angka di belakang koma kita bulatkan. Sedangkan frekuensi pengamatan adalah frekuensi dari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini merupakan UI-nya. UI-nya atau frekuensi pengamatan itu dari tabel frekuensi yang sebelumnya kita buat. Ini 7, 10, sampai 6. Setelah kita buat dalam tabel seperti ini sebagai tabel penolongnya, baru kita substitusikan ke dalam formula. Ke dalam formula dari distribusi normal, uji normalitas data. Jadi formulanya tadi, ini Q kuadrat hitung, dapat ditentukan dengan menggunakan formula ini. Disubstitusikan OI, yang pertama tadi, 7, ini kan. Ini berarti OI tadi 7 dikurang EI, 7 dikurang 3,9 per EI per 3,9, 10 kurang 10,1 per 10,1 dan selanjutnya. Jadi tinggal disubstitusikan ke dalam formula tadi. 7 ini OI dikurang dengan EI per dengan 3,9 EI. Semuanya hingga tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah dikurang 7 kurang 3,9 itu diperolehlah berarti di sini 3,1 ya, 3,1 berarti dikuadratkan sehingga diperolehlah nilai 9,61 dibagi dengan 3,9. Begitu juga ini 10 kurang 10,1 berarti 0,1 dikuadratkan diperoleh ini. Dan ini selanjutnya hingga sampai 6 dikurang 5,4 dikuadratkan diperolehlah nilai 0,36. Masing-masing ini semuanya dibagi. Setelah dibagi diperolehlah nilai 2,46 hingga 0,07. Ini boleh diambil 2 angka belakang koma atau 3 angka belakang koma. Setelah dijumlahkan, maka diperolehlah ini Q kuadrat hitung 4,249. Artinya di sini, ini kan sigma tadi, di sini jumlah artinya. Setelah dijumlahkan, diperoleh nilai Q kuadrat hitung itu 4,249. Kemudian baru kita menentukan Q kuadrat tabel. Untuk menentukan Q kuadrat tabel, maka kita lihat di tabel Q. Tabel Q kuadrat itu berarti di sini Q kuadrat 1 kurang alfa. Alfanya itu tadi 0,05 atau taraf signifikansinya. K banyak kelas ada 7. Tadi kita di sini ada 7 kelas di daftar distribusi frekuensinya. Di sini ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas yang K-nya. Berarti tadi tinggal dikurang 1, berarti 7 dikurang 1 berarti 6. Nah, di sini dilihat di tabel Q kuadrat 0,95, ini 6-nya dilihat. Berarti 0,9-nya yang di atas, kemudian lihat yang horizontalnya 6. Diperolehlah nilai 12,6. Setelah Q kuadrat hitung diperoleh
Q kuadrat tabel diperoleh 12,6, berarti tahap selanjutnya adalah kita menarik kesimpulan atau membandingkan nilai Q kuadrat hitung dengan Q kuadrat tabel. Berdasarkan hasil analisis diperoleh Q kuadrat hitungnya yaitu 4,249 dan Q kuadrat tabelnya 12,6. Nah, coba dilihat berarti 4 ini kurang daripada 12,6. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis diperoleh Q kuadrat hitung ini kurang dari Q kuadrat tabel atau 4,249 kurang dari 12,6 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya tadi H0 yang telah kita rumuskan pada langkah 1 tadi kita tulis kembali. Artinya data apa? Data tentang tinggi mahasiswa atau tinggi 100 mahasiswa tadi berarti berdistribusi normal. Nah, di sini berarti asumsi dasar atau syarat awal tentang uji normalitas data sudah terpenuhi, maka kita bisa melanjut untuk tahap selanjutnya dalam menggunakan analisis statistik secara parametrik. Nah, apabila dia secara analisis komparatif, berarti kita wajib juga menganalisis uji homogenitas data. Tentunya apabila itu kalau minimal ada 2 kelompok data, baru kita uji homogennya. Baik, untuk tabel Q kuadrat hitung yang tadi di sini, tabel Q kuadrat tabel itu bisa dilihat di lampiran di buku atau bisa di-download untuk Q kuadrat hitungnya. Q kuadrat tabel untuk Q kuadrat tabel. Begitu ya tabel distribusi normal bisa di-download atau bisa dilihat di video yang telah kita buat sebelumnya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.